Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Oke teman-teman, kali ini saya berburu bambu unik di Karangjati di Kabupaten Banjarnegara. Di kesempatan kali ini pula, di mana hari ini hari terakhir di bulan Ramadan. Karena besok kita akan merayakan hari raya Lebaran. Saya Sedungtok beserta keluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya berburu bambu unik di jenis bambu ampel teman-teman. Nah, mudah-mudahan ada bambu yang bisa dibawa pulang. Oke, kita lanjut teman-teman. Bambu ampel teman-teman. Di sini saya melihat adanya penampakan bambu unik. Nah, ini teman-teman. Ini sudah masuk pakem bambu unik. Nah, ini sebelahnya lagi juga sama teman-teman. Nah, ini alhamdulillah di akhir bulan Ramadan ini saya langsung disambut oleh penampakan bambu unik. Nah, ini akan saya eksekusi. Nah, kalau kecil seperti ini biasa dijadikan sebagai bahan liontin. Oke, akan saya eksekusi teman-teman. Ikuti terus biar teman-teman tahu hasil dari perburuan bambu unik. Alhamdulillah teman-teman, perburuan di akhir bulan Ramadan ini saya panen bambu unik, yang mana ini ada yang sangat istimewa teman-teman. Dibilang istimewa karena ini termasuk sangat sulit ditemukan. Bambu apa saja kita bahas satu persatu teman-teman. Nah, yang pertama tadi ini teman-teman. Nah, ini nama pakemnya ini bambu unik Songgobuno, dimana ini ruasnya bertumpuk, batang utama mati. Nah, itu yang dinamakan Songgobuno. Hampir sama dengan Junder karena sama-sama ruasnya bertumpuk. Cuman kalau Songgobuno batang utamanya mati. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian ini juga sangat spesial. Ini bambu unik kendit, dimana guratan luka alam. Ini luka alam teman-teman, ini yang melingkar. Nah, apalagi ini posisinya ini sangat tinggi, guratannya ini lumayan tinggi, jadi ini sangat istimewa. Ini termasuk sulit teman-teman, karena biasanya kisaran segini teman-teman. Nah, ini lumayan tinggi. Nah, ini bambu payung, bambu kendit, ada juga yang menyebut petuk ruas. Nah, kemudian ini masuk belalai teman-teman, karena didominasi oleh ruas pendek, ada sambung rogonya, cuman sayang. Nah, jadi ini perlu buat pembelajaran teman-teman. Apabila teman-teman melihat bambu belalai di jenis bambu ampel, itu harus diteliti benar-benar sampai ujungnya, karena apabila rezekinya, nah disitulah bisa terjadi pamangkang jagat. Nah, itu bambu yang masih tergolong masih mahal, tergolong sulit untuk ditemukan. Nah, cuman karena ini saya belum rezeki, jadi hanya bambu belalai plus sambung rogo. Nah, kemudian ini ini bambu unik dampit plus pati lelet tapak jalak teman-teman. Nah, ini mata di sini, mata kanan kiri ini mata teman-teman. Walaupun mata ini tetap dihitung karena mata itu ranting yang belum tumbuh, hanya mata ranting saja. Nah, hanya matanya saja. Ini tapak jalak, dibilang tapak jalak karena apa? Bersap kemudian menyilang teman-teman. Nah, itu yang dinamakan bambu unik pati lelet tapak jalak. Nah, ini pati lele teman-teman. Nah, ini pati lele
di mana satu alis tumbuh ranting di kanan dan kiri. Ini pati lele. Nah, yang lebih spesial ini teman-teman, yang sangat spesial ini bambu unik pati lele sejajar. Nah, pasti teman-teman bingung, pati lele sejajar. Nah, yang jelas untuk yang pertama kali harus melihat alisnya apa benar ini benar-benar pati lele. Karena kalau pati lele ini satu alis, satu cincin, ini harus satu cincin tumbuh ranting di kanan dan kiri. Nah, dibilang sejajar karena, nah ini teman-teman, ranting bawah sejajar dengan yang atasnya, ranting pati lele atasnya, yang atasnya sejajar dengan yang atasnya. Karena normalnya tidak seperti ini teman-teman. Nah, ini normalnya tidak seperti ini. Nah, kalau kita hitung secara hitungan bambu, kalau bambu rantingnya itu pasti zigzag kanan kiri. Nah, kita hitung teman-teman, kita mulai ini dari sebelah kanan, ini kiri. Nah, normalnya seperti ini. Nah, ini harusnya di sini teman-teman, ranting atas ini harusnya di sini. Nah, ini yang kalau rantingnya di sebelah kanan, nah ini yang dinamakan pati lele murni teman-teman. Itu suatu pengetahuan teman-teman. Harusnya di ranting yang atas ini di sebelah kanan, sedangkan ini di sebelah kiri. Nah, terus kalau cara kedua, kalau pati lele murni, pasti di sini ini tiga yang sejajar, ini satu garis lurus. Nah, misalkan di sini teman-teman, rantingnya di sini nih nggak ada. Ini dianggap ini tidak ada, cuma adanya di sini. Nah, pasti satu garis lurus, 1, 2, 3. Ini harus satu garis lurus. Di sini ada 3 ranting yang sejajar. Nah, itu yang dinamakan pati lele murni. Nah, makanya ini dinamakan pati lele sejajar karena berbeda dengan pati lele yang murni. Ini sama-sama pati lele, cuman rantingnya sejajar. Yang bawah dengan yang atas, yang sebelah kiri dengan kiri. Nah, ini yang dinamakan pati lele sejajar. Ini teman-teman, ranting ini pati lele, jadi ranting sebelah kanan sejajar dengan ranting yang bawah, sebelah kiri sejajar dengan yang atasnya. Karena normalnya tidak seperti ini teman. Normalnya yang ranting atas ini di sini. Karena apa? Yaitu tadi kita sudah menghitung penghitungan bambu. Misalkan dari kanan, ini kanan, ranting kiri harusnya di kanan. Nah, itu cara menghitung bambu seperti itu teman-teman. Kalau sudah paham cara menghitung bambu, pasti akan mengerti. Nah, ini ya dinamakan pati lele sejajar. Nah, kalau ini pati lele, nah biasanya ini di sini menyilang, walaupun ini sap tapi ini menyilang. Nah, ini atasnya. Nah, ini teman-teman. Jadi kita harus benar-benar paham serta memahami pati lele itu banyak jenisnya aja. Pati lele sejajar, pati lele tapak jalak. Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar tahu. Nah, ini teman-teman. Itulah hasil perburuan hari ini, yang mana di perburuan hari ini alhamdulillah saya mendapatkan bambu yang memang sangat sulit, yaitu bambu unik pati lele sejajar. Nah, ini masih sangat sulit ditemukan teman-teman, karena normalnya itu seperti tadi saya terangkan. Nah, ini yang menjadi nilai plusnya pati lele sejajar. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik yang ada di Nusantara. Oke, sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sukses, salam sejahtera.